Melihat Bayern Munchen hari ini bermain bak seperti sebuah tim yang sedang kesetanan. Lihat deh cara kejam mereka saat membantai para lawan-lawannya. Tim ini ibarat sebuah mesin penghancur yang sedang ditakuti oleh klub manapun. Salah satu bagian yang paling menakutkan dari Die Roten saat ini adalah trio penyerang ganas mereka, yakni Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz. Trio ini terlahir bak sebuah monster yang sangat menakutkan. Angka statistiknya sudah banyak berbicara. Kalau nggak percaya, coba deh kalian lihat penampilan mereka di atas lapangan. Susah sih untuk gak takjub dan memberikan aplaus kepada trio ini. Di video ini kalian gak hanya akan tahu soal kehebatan mereka, melainkan juga bagaimana trio ini berhasil diciptakan dan rahasia besar apa di balik keganasan mereka. Sebelum membahas lebih dalam tentang rahasia besar trio ini, cobalah kalian tengok terlebih dahulu pencapaian mereka sekarang. The Bavarian hingga jeda internasional akhir bulan Maret sudah mengemas total 142 gol di seluruh kompetisi, paling banyak dari klub Eropa manapun. Yang buat speechless lagi adalah dari total gol tersebut 136 golnya ternyata berkat kontribusi trio tersebut. Ngeri nggak tuh? Rinciannya Harry Kane 53 kontribusi, Michael Olise 43 kontribusi, dan Luis Diaz 40 kontribusi. Maka gak heran jika trio ini telah banyak melewati rekor fantastis pendahulunya seperti Lewandowski, Robben, dan Ribéry. Trio maut yang pernah dimiliki Die Roten itu hanya bisa menciptakan total 104 kontribusi gol di musim 2016-17. Bahkan nih, jika dibandingkan dengan pencapaian terbaik trio MSN di Barcelona dalam satu musim, trio Munchen saat ini masih lebih jago. Sebab catatan terbaik trio MSN dalam satu musim hanya menorehkan total 131 kontribusi gol, tepatnya di musim 2015-16. Dari berbagai bukti catatan statistik tadi, muncul pertanyaan besar, kok bisa ya ada trio seganas ini lagi? Apakah mereka sengaja diciptakan oleh Die Roten? Menariknya, terbentuknya trio ini nggak simsalabim jadi dalam satu musim. Trio ini terbentuk secara bertahap. Harry Kane datang lebih dulu saat tim ini ditukangi Thomas Tuchel di musim 2023-2024. Die Roten sih harusnya bersyukur bisa mendapatkan mesin gol baru sepertinya. Penyerang Inggris itu jadi pewaris tradisi Bomber House Goal Die Roten sepeninggal Miroslav Klose dan Robert Lewandowski. Adaptasi Kane di Bundesliga juga berjalan dengan sangat mulus. Kolaborasinya dengan pemain seperti Jamal Musiala hingga Leroy Sané nggak terlihat canggung sama sekali. Sebagai bukti, di musim pertamanya saja ia langsung bisa menjadi top skor Bundesliga dengan 36 gol. Sudah menemukan striker gacor seperti Kane, di musim berikutnya Munchen mendatangkan pemain baru di sisi sayap, yakni Michael Olise. Bukan lagi rezim Tuchel, melainkan rezim pelatih baru Vincent Kompany yang mendatangkan Olise. Pelatih asal Belgia itu mengatakan bahwa dirinya butuh sentuhan baru dari segi dimensi permainan di sisi sayap. Ia butuh alternatif selain Leroy Sané, Kingsley Coman, dan Serge Gnabry. Hebatnya, Kompany langsung berani mengintegrasikan Michael Olise menjadi salah satu sentral permainan timnya. Lalu dengan cara apa Kompany melakukannya? Salah satunya dengan dukungan pendekatan taktik menyerang yang jauh berbeda dengan era Tuchel. Menurut Total Football Analysis, taktik menyerang ala Kompany ternyata lebih gila dengan shape 2-4-4. Struktur ini memungkinkan Munchen mencetak rata-rata 5 gol per laga dan menunjukkan dominasi mereka atas lawan-lawannya. Agresivitas dan pressing yang tinggi jadi variabel penting untuk menjalankan taktik tersebut. Dengan pendekatan menyerang yang ugal-ugalan tersebut, produktivitas para penyerang mereka bertambah. Hal ini terbukti dari pencapaian memukau Kane dan Olise. Meski baru pertama kali berkolaborasi, chemistry mereka langsung berbuah kontribusi gol utama Die Roten di musim lalu. Olise dengan 20 gol dan 20 assist, dengan 41 gol dan 12 assist. Ya, kehadiran Olise benar-benar jadi oase baru bagi penyerangan Munchen. Dengan kaki kirinya yang lincah, gocekan maut, serta tendangan placingnya yang aduhai, sekilas mengingatkan kita akan sosok Arjen Robben. Seolah tak puas dengan kolaborasi Kane dan Olise, musim ini Munchen bergerak menambah amunisi baru lagi di sisi sayap. Datanglah pemain 29 tahun dari Liverpool bernama Luis Diaz. Pemain asal Kolombia ini ibarat
kepingan pelengkap dari Olis dan Kane. Kalian tahu nggak kapan pertama kali trio ini bermain? Ternyata di laga melawan Spurs pada ajang uji coba pramusim. Namun tanda-tanda trio ini tampil ganas baru terbukti di laga pembuka Bundesliga saat membungkam Leipzig 6 gol tanpa balas. Lihatlah bagaimana trio tersebut langsung menggila dengan menciptakan gol dan assist. Lalu bagaimana Kompany berhasil memadukan trio baru tersebut? Tanpa taktik dan pembagian peran yang cocok, mustahil trio prematur ini bakal nyetel di musim pertamanya. Menurut Sportmall, perubahan gaya menyerang Kompany musim ini jadi salah satu faktornya. Shape yang dibentuk saat menyerang lebih gila lagi, yakni dengan 2-2-6. Taktik ini sangat mendukung trio tersebut untuk lebih gencar mendobrak pertahanan lawan. Titik utama dari variasi taktik baru tersebut adalah penumpukan banyak pemain di area kotak penalti lawan. Jika kalian perhatikan, seringkali ada 5 hingga 6 pemain sekaligus di kotak penalti lawan untuk membuat kocar-kacir pertahanan lawan. Pemain seperti Konrad Laimer hingga Josip Stanisic bisa naik jauh ke kotak penalti lawan untuk membantu trio tersebut. Gak cuma itu, strategi berbagi peran dari trio tersebut ternyata juga jadi faktor. Kalau kalian perhatikan, peran pemain sayap seperti Olis dan Diaz nggak melulu stagnan di sisi flank. Oleh Kompany, mereka diinstruksikan lebih banyak masuk kotak penalti untuk ciptakan banyak peluang. Hal itu jelas terbukti dalam catatan statistik. Olis dan Diaz jadi pemain yang lebih banyak sentuhan bolanya di kotak penalti dibanding pemain manapun di Bundesliga. Itulah mengapa produktivitas gol dan assist mereka jadi sulit untuk dibendung. Lalu bagaimana dengan peran Harry Kane? Menariknya musim ini Kane kerap kali ditarik ke area tengah oleh Kompany. Peran yang sebenarnya bukan barang baru baginya, sebab di Spurs ia kerap memainkan peran tersebut. Cobalah kalian lihat bagaimana peran Kane yang lebih sebagai penjemput bola saat melawan Dortmund. Selain membuat bek lawan mudah terkecoh saat melakukan pressing, Kane juga berfungsi sebagai distributor bola efektif kepada Olis maupun Diaz. Bahkan nih, ia beberapa kali terlihat bekerja keras layaknya seorang gelandang bertahan yang memutus serangan. Ya, pada akhirnya trio ini ibarat sebuah sajian masakan. Trio ini dibuat dengan bumbu, resep, dan koki yang pas. Bagaimana dengan kekuatan individu yang berbeda? Mereka bisa disatukan dengan racikan strategi dan pembagian peran yang tepat. Susah loh membentuk trio baru dan langsung nyetel dalam musim perdana, apalagi jika ada ego besar dari masing-masing pemain. Hebatnya Kompany, ia bisa menerapkan kedisiplinan serta kolektivitas tim di atas segalanya. Baginya tidak ada ruang secuil pun bagi ego individual yang lebih menonjol dalam timnya. Semuanya harus berdasar pada kerja tim. Untuk saat ini nggak lebay jika ada yang menyebut trio ini sebagai salah satu trio penyerang terbaik di dunia. Namun yang perlu digarisbawahi, predikat tersebut juga harus diuji. Apalah artinya terbaik di dunia jika akhirnya gagal persembahkan gelar bagi Munchen? Percuma juga kan jika kecemerlangan mereka tidak dibarengi dengan gelar prestisius seperti Liga Champions. Bagi Luis Diaz, Michael Olis, dan Harry Kane, musim ini adalah kesempatan emas merengkuh banyak trofi. Mengingat potensi sapu bersih gelar masih terbentang, gelar treble atau bahkan mungkin sixtuple harusnya sih bukan ilusi bagi mereka. Gelar adalah sebuah penahbisan bahwa trio ini benar-benar trio penyerang terbaik yang pernah lahir di dunia.